Bos perusahaan besar ini menyamar menjadi miskin untuk mendapatkan cinta yang tulus tapi justru dihina oleh mertua. Aku Alia, wanita 28 tahun yang selama ini hidup di bawah sorotan lampu perusahaan besar. Banyak yang memanggilku bos dengan rasa hormat, tapi kali ini aku meninggalkan semua itu. Kenapa? Karena aku ingin tahu bagaimana rasanya dicintai tanpa embel-embel kekayaan. 3 bulan lalu, aku bertemu Rendra. Pria sederhana yang punya senyum hangat dan sikap tulus. Dia mencintaiku apa adanya, tanpa tahu siapa aku sebenarnya. Jadi, ketika dia melamarku, aku menerimanya tanpa ragu. Aku ingin hidup yang sederhana. Atau setidaknya itu pikirku sebelum mengenal keluarganya. Hari ini, aku berdiri di pelaminan. Gaun putih sederhana membalut tubuhku, kontras dengan dekorasi resepsi yang juga tidak mewah. Aku bahagia. Tapi aku tahu, mertuaku, Bu Ratna, tidak merasakan hal yang sama. Coba lihat gaun itu, bisik Bu Ratna kepada Laras, adik Rendra, sambil memandangku dengan tatapan meremehkan. Mempelai wanita atau penjaga toko sih. Hahaha. Aku mendengar itu, jelas. Tapi aku hanya tersenyum kecil, menahan rasa sakit yang mulai menusuk. Iya, Bu. Kakak Rendra benar-benar salah pilih. Balas Laras pelan sambil terkikik, resepsi ini seharusnya menjadi hari bahagia. Tapi aku tahu bukan itu yang Bu Ratna rencanakan. Ketika seorang tamu dari pihak keluarga Rendra hendak memberikan selamat, Bu Ratna menyela dengan nada sinis. Alia ini memang sederhana sekali, ya. Sampai-sampai mas kawinnya saja hanya emas seberat 2 gram. Tamu itu tampak canggung, sementara aku berusaha menjaga senyumku tetap di wajah. Terima kasih, Bu. Kataku dengan nada selembut mungkin. Rendra, yang berdiri di sampingku, menggenggam tanganku. Bu, mas kawin itu soal makna, bukan angka. Katanya tegas, berusaha membela. Tapi Bu Ratna hanya mendengus. Makna? Apa makna 2 gram itu untuk keluarga kita? Hah, jangan-jangan memang dia cuma mau hidup enak dari uangmu, Rendra. Kalimat itu seperti tamparan keras di wajahku, tapi aku menahan diri. Tidak ada gunanya membalas saat ini. Aku tahu siapa diriku dan apa yang mampu kulakukan. Resepsi akhirnya selesai, tapi kalimat-kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Di kamar kecil, aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri. Tenang, Alia. Ini baru permulaan, bisikku, pelan. Aku tahu satu hal. Aku menikahi Rendra karena cinta. Tapi untuk menghadapi keluarganya, aku butuh lebih dari sekadar kesabaran. Aku akan membuktikan bahwa aku jauh lebih dari apa yang mereka pikirkan. Hari ini aku terluka, tapi mereka tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang mereka remehkan. Hidup di rumah keluarga suami terasa seperti berjalan di atas bara. Setiap langkahku seolah diawasi oleh mata tajam Bu Ratna dan Laras. Mereka tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menjatuhkan semangatku. Pagi itu, aku sedang mencuci piring di dapur ketika Laras datang dengan tatapan penuh sindiran. Kak, kamu nggak kangen ya sama rumahmu sendiri? Maksudku, ya kalau punya rumah sih, ucap Laras sambil terkikik. Aku menoleh ke arahnya, lalu tersenyum tipis. Kangen, kok. Tapi sekarang rumahku di sini. Bareng kamu dan keluarga. Dia mengangkat alis sambil mendengus. Ya, memang dasar orang yang enggak punya pilihan. Untung Kak Rendra itu orangnya baik. Kalau aku jadi dia, enggak bakal mau deh nikahin cewek biasa. Aku hanya menjawab dengan senyuman, meski dadaku terasa sesak. Kalimat itu sudah terlalu sering ku dengar, tapi tetap saja menyakitkan. Siangnya, aku mendengar Bu Ratna sedang bicara di telepon di ruang tamu. Aku tidak bermaksud menguping, tapi suaranya cukup keras untuk kudengar dari dapur. Rendra itu terlalu bodoh menikahi perempuan itu. Bayangkan, menantu kok enggak bawa apa-apa. Mas kawin seadanya, enggak punya pekerjaan, tetap, aku sampai malu sama keluarga besar, kata Bu Ratna dengan nada kesal. Aku hanya bisa menarik napas panjang. Lagi-lagi, aku harus menguatkan diriku sendiri. Namun, ada satu hal yang mereka tidak tahu.
Bisnis toko kelontong milik keluarga Rendra yang hampir bangkrut beberapa bulan lalu? Itu aku yang diam-diam menyelamatkan. Sore harinya, aku menyelinap keluar rumah untuk bertemu salah satu staf kepercayaanku di dekat pasar. Dia menyerahkan laporan keuangan kecil tentang toko itu. Laporan bulan ini menunjukkan peningkatan, Bu Alia. Investasi yang Ibu berikan mulai menunjukkan hasil, katanya. Aku tersenyum puas. Bagus. Pastikan ini tetap berjalan lancar tanpa ada yang tahu dari mana dananya berasal. Baik, Bu. Jawabnya sebelum pergi. Aku pulang dengan perasaan lega, meski masih harus menghadapi sikap Bu Ratna dan Laras. Setidaknya aku tahu, aku sedang melakukan sesuatu yang benar untuk keluarga ini, meskipun mereka tidak pernah mengakuinya. Malam harinya, saat makan malam, Bu Ratna memulai lagi kebiasaannya menghina. Alia, kamu harusnya belajar banyak dari Laras. Dia itu pintar, berdandan, punya banyak teman, dan... Ya, jelas lebih pantas jadi menantu keluarga kaya. Aku menunduk, tidak ingin memperkeruh suasana. Tapi Rendra, yang biasanya hanya diam, tiba-tiba menegur ibunya. Bu, cukup deh. Alia sudah cukup banyak membantu keluarga kita. Dia nggak pantas diperlakukan seperti ini, kata Rendra dengan nada tegas. Namun Bu Ratna malah mendengus. Bantu apa? Jangan-jangan cuma pura-pura rajin biar kita nggak nyuruh dia keluar dari rumah ini. Aku tersenyum tipis, mencoba menenangkan Rendra dengan menggenggam tangannya. Sudah, Ren, aku nggak apa-apa. Tapi dalam hatiku, aku berjanji suatu saat mereka akan tahu kebenaran. Hari itu mungkin belum datang, tapi aku tahu waktunya akan tiba. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Ada sesuatu yang penting harus aku urus hari ini. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, aku berpamitan pada Rendra. Ren, aku ada janji ketemu teman lama. Nggak lama kok, mungkin cuma beberapa jam, kataku sambil tersenyum. Rendra menatapku heran. Oh ya? Teman yang mana? Teman kuliah dulu. Dia kebetulan lagi di kota ini. Aku nggak enak kalau nolak ngajakannya. Jawabku santai. Dia mengangguk. Ya sudah, hati-hati ya. Jangan pulang terlalu malam. Aku tersenyum dan pergi dengan langkah cepat. Sebenarnya, aku tidak bertemu teman lama. Aku punya pertemuan rahasia dengan tim perusahaanku. Lokasinya sudah diatur agar jauh dari perhatian siapapun yang mengenalku. Setibanya di tempat pertemuan, aku langsung masuk ke ruang rapat kecil di sebuah kafe yang tidak terlalu ramai. Di sana sudah ada Pak Dani bersama beberapa manajer senior. Selamat pagi, Bu Alia. Semua dokumen sudah kami siapkan untuk tanda tangan Ibu, kata Pak Dani sambil menyerahkan map dokumen ke tanganku. Aku membuka map itu, memeriksa satu per satu dokumen penting tentang proyek besar yang sedang berjalan di luar negeri. Setelah semuanya tampak beres, aku menandatangani dokumen-dokumen itu. Pastikan proyek ini berjalan sesuai rencana. Saya nggak mau ada masalah, apalagi sekarang situasi saya cukup rumit, kataku sambil menutup map. Siap, Bu, semua sudah diatur. Apakah ada hal lain yang perlu kami siapkan? Tanya salah satu manajer. Aku menggeleng. Nggak, itu saja. Terima kasih atas kerja keras kalian. Jangan lupa, jaga kerahasiaan semua ini. Setelah pertemuan selesai, aku beranjak keluar dari kafe. Tapi tiba-tiba aku mendengar suara yang familiar. Alia, kamu lagi ngapain di sini? Aku berbalik dan melihat Laras berdiri tidak jauh dariku, memandangku dengan wajah penuh curiga. Dadaku berdegup kencang, tapi aku berusaha tetap tenang. Oh, Laras. Aku habis ketemu teman lama di sini. Kamu ngapain? Tanyaku, mencoba mengalihkan perhatian. Laras menyipitkan matanya. Aku mau beli kopi. Tapi kok rasanya aneh ya, kamu nongkrong di tempat kayak gini. Bukan gaya kamu deh. Aku tersenyum kecil. Ya, namanya juga mau ketemu teman lama. Nggak mungkin dong, ngajak ke tempat mahal, biar nggak sungkan. Laras masih terlihat curiga. Tapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Setelah membeli kopinya, dia pergi tanpa mengucapkan apa-apa. Aku menarik napas lega,
Menyadari betapa tipisnya batas antara rahasiaku dan kebenaran yang bisa terbongkar kapan saja. Kalau Laras tahu siapa aku sebenarnya, semuanya bisa berubah drastis. Tapi aku juga tahu, ini belum waktunya. Semua akan terungkap pada saat yang tepat. Dan sampai saat itu tiba, aku harus tetap memainkan peranku sebagai Alia yang sederhana, istri miskin yang selalu direndahkan. Hari-hari berlalu, dan aku semakin terbiasa dengan rutinitas di rumah ini. Tapi rasa curiga mulai muncul di wajah Rendra. Aku bisa merasakannya. Pagi itu, kami sedang sarapan bersama di meja makan. Bu Ratna dan Laras seperti biasa sibuk melontarkan komentar pedas. Kamu sih untung banget, Kak. Kalau aku, nggak mungkin deh hidup kayak kamu sekarang. Ucap Laras sambil memutar-mutar sendoknya. Aku hanya tersenyum tipis, tidak ingin memperpanjang topik. Rendra menatapku dari seberang meja, tapi kali ini tatapannya sedikit berbeda. Yang, belakangan kamu sering keluar rumah. Ada urusan apa sih? Tanya Rendra tiba-tiba. Aku menelan ludah, berusaha tidak menunjukkan rasa gugup. Gak ada yang penting kok. Kadang cuma butuh udara segar, ketemu teman lama, atau lihat-lihat suasana di luar. Rendra mengangguk pelan, tapi aku tahu dia masih menyimpan tanya. Sore harinya, aku sedang duduk di kamar membaca buku ketika Rendra tiba-tiba masuk tanpa mengetuk. Aku boleh tanya sesuatu? Katanya dengan nada serius. Aku menutup buku yang kubaca dan menatapnya. Tentu, ada apa? Aku nemuin ini di tas kamu tadi pagi. Dia mengeluarkan selembar kertas dengan logo perusahaan besar milikku di pojok atas. Jantungku berdegup kencang. Itu laporan keuangan yang kubawa beberapa hari lalu, yang seharusnya tidak dia lihat. Itu punya temanku. Dia minta aku bantu cek karena aku dulu belajar ekonomi. Kamu tahu, aku suka bantu-bantu orang. Jawabku dengan senyum tenang, meski dalam hati aku panik. Rendra memandangku lama sebelum akhirnya mengangguk. Oh gitu ya. Maaf, aku cuma penasaran. Kayaknya aku nggak pernah dengar kamu cerita soal ini. Aku tersenyum lagi, mencoba menenangkannya. Nggak apa-apa, Ren. Aku ngerti kamu khawatir. Tapi aku tahu, ini tidak akan berakhir di sini. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang mencuci piring, aku mendengar Bu Ratna berbicara di ruang tamu. Suaranya terdengar marah. Orang itu pasti punya sesuatu yang disembunyikan. Dia itu nggak mungkin sesederhana yang kelihatan. Aku nemu ini di lacinya kemarin. Katanya sambil menunjukkan sesuatu pada Laras. Aku mengintip dari balik pintu dapur dan melihat Bu Ratna memegang kartu nama perusahaanku. Kartu nama apa itu, Bu? Tanya Laras penasaran. Itu kartu nama perusahaan besar. Nggak mungkin dia punya ini kalau dia bukan siapa-siapa. Jawab Bu Ratna dengan nada penuh curiga. Aku segera keluar dari dapur, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ada apa, Bu? Tanyaku sambil menatap mereka. Oh, nggak ada apa-apa. Lagi ngobrol aja sama Laras. Jawab Bu Ratna cepat, sambil menyembunyikan kartu itu di balik punggungnya. Aku hanya tersenyum kecil, meski dalam hati aku tahu mereka mulai menyusun puzzle kecil tentang diriku. Tapi itu tidak masalah. Aku sudah siap menghadapi apapun yang mereka rencanakan. Yang mereka tidak tahu, semua ini masih bagian dari permainanku. Waktunya belum tiba, tapi sebentar lagi aku akan menunjukkan siapa aku sebenarnya. Hari itu seperti biasa, meja makan menjadi arena komentar pedas Bu Ratna dan Laras. Aku sudah terbiasa dengan semua itu, jadi aku memilih menikmati sarapanku tanpa terlalu memikirkan kata-kata mereka. Tiap hari masakannya begini-begini aja, ujar Bu Ratna sambil menyuap nasi dengan wajah tidak puas. Kalau punya menantu kaya, pasti menunya lebih bervariasi. Aku hanya tersenyum kecil sambil menunduk. Rendra, yang duduk di sebelahku, tampak gelisah. Bu, makanannya enak kok, nggak usah ngomong gitu, kasihan Alia. Laras mendengus. Iya, Kak. Kasihan kan? Tapi kalau dipikir-pikir, kasihan kita juga. Makanannya standar banget tiap hari. Aku menahan napas, berusaha tetap tenang. Sebelum aku sempat merespons, Bu Ratna tiba-tiba melontarkan sesuatu yang membuatku sedikit terkejut. Ngomong-ngomong, Alia, kamu sering banget keluar rumah belakangan ini.
Sebenarnya kamu ngapain sih? Jangan-jangan kamu punya rahasia ya? Tanya Bu Ratna dengan nada menyindir. Aku menatapnya dengan senyum lembut. Enggak kok, Bu. Kadang aku cuma cari udara segar atau ketemu teman lama. Saya juga bantu-bantu teman yang lagi kesulitan. Bantu-bantu apa? Kamu tuh hidup dari uang Rendra. Ngomongnya kayak orang kaya aja, potong Laras dengan nada sinis. Aku baru saja akan menjawab ketika Bu Ratna meletakkan garpu dan pisau dengan keras. Aku nggak suka kalau ada yang bohong di keluarga ini. Jadi kalau kamu punya sesuatu yang disembunyikan, mending bilang sekarang. Rendra terlihat tidak nyaman. Bu, udahlah. Jangan kayak gitu sama Alia. Tapi aku tidak bisa diam saja kali ini. Dengan tenang, aku menatap Bu Ratna dan berkata, Bu, kalau ada yang ingin Ibu tanyakan saja langsung. Saya nggak punya apapun yang perlu disembunyikan. Bu Ratna tersenyum tipis, seolah merasa menang. Oh ya? Lalu ini apa? Dia mengeluarkan kartu nama perusahaanku dari dalam sakunya dan meletakkannya di atas meja. Aku membeku sejenak, tapi segera mengambil alih kendali. Oh itu kartu nama teman saya yang minta tolong dicek dokumennya. Saya bantu sedikit karena dulu saya pernah belajar ekonomi. Mungkin ketinggalan di tas saya. Laras menyipitkan matanya. Kok teman kamu kerja di perusahaan gede banget? Kamu kenal sama orang kaya juga ya? Aku tertawa kecil. Laras, teman itu kan datang dari berbagai kalangan. Lagi pula, nggak semua orang kaya sombong kok. Bu Ratna terlihat kecewa karena aku berhasil membalikkan situasi. Ya sudah. Tapi hati-hati ya. Jangan sampai bikin malu keluarga ini. Aku tersenyum dan melanjutkan sarapanku. Dalam hati, aku tahu ini hanya awal dari kecurigaan mereka, tapi aku siap menghadapi semuanya. Yang mereka tidak tahu, semakin keras mereka mencoba menjatuhkanku, semakin kuat aku akan bangkit. Satu langkah lagi menuju akhir permainan ini, dan aku yang akan keluar sebagai pemenang. Hari itu aku memutuskan untuk pergi ke mall di pusat kota. Aku membutuhkan waktu untuk mengatur strategi berikutnya dan bertemu dengan beberapa kolega di tempat yang cukup jauh dari rumah. Pak Dani, pastikan semua dokumen kontrak untuk proyek baru sudah siap sebelum akhir bulan, ucapku sambil menyerahkan map berisi data penting di meja kafe. Pak Dani mengangguk dengan penuh hormat. Tentu, Bu Alia. Semua akan saya urus sesuai instruksi Anda. Kami berbicara serius selama hampir setengah jam, hingga akhirnya pertemuan selesai. Saat aku melangkah keluar dari kafe, aku tidak menyangka akan bertemu seseorang yang mengenal siapa aku sebenarnya. Bu Alia, suara itu menghentikan langkahku. Aku menoleh dan melihat Pak Surya, salah satu mitra bisnis yang cukup sering bekerja sama denganku. Jantungku berdegup kencang. Oh, Pak Surya, apa kabar? Tanyaku, berusaha terdengar santai. Lama nggak ketemu, Bu. Saya kira Anda sedang di luar negeri. Jawabnya sambil tersenyum lebar. Aku hanya tertawa kecil. Enggak kok, Pak. Lagi istirahat sejenak dari pekerjaan. Kami berbicara sebentar, sebelum akhirnya aku berpamitan. Aku merasa lega saat meninggalkan tempat itu. Tapi rasa lega itu hanya berlangsung sebentar. Saat aku berjalan ke arah parkiran, aku mendengar suara familiar di belakangku. Kak Alia, itu siapa? Aku menoleh dengan cepat dan melihat Laras berdiri beberapa meter dariku. Matanya menyipit, seolah mencoba memahami apa yang baru saja ia saksikan. Oh Laras, kamu ngapain di sini? Tanyaku sambil berusaha menjaga nada suaraku tetap ringan. Aku lagi belanja sama teman-teman. Tapi tadi aku lihat kamu ngobrol sama orang itu. Siapa dia? Kok kayaknya orang penting? Aku tertawa kecil. Dia teman lama waktu aku kerja dulu. Nggak ada yang penting kok. Laras masih menatapku dengan penuh curiga, tapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku tahu dia pasti akan mencari tahu lebih lanjut. Malam harinya, aku mendengar Laras berbicara dengan Bu Ratna di ruang tamu. Bu, aku tadi lihat Kak Alia di mall. Dia lagi ngobrol sama orang penting gitu. Kayaknya mereka bahas bisnis deh, kata Laras dengan nada bersemangat. Apa? Bisnis?
Hah, jangan-jangan dia ini cuma pura-pura miskin, ujar Bu Ratna dengan nada tinggi. Aku mendengarkan dari balik pintu kamar, berusaha menahan senyum. Mereka mungkin mulai mencium sesuatu, tapi aku tahu mereka belum memiliki bukti yang cukup. Semuanya berjalan sesuai rencana. Keesokan harinya, saat sarapan, Bu Ratna mulai melontarkan pertanyaan aneh. Alia, kamu pernah kerja di mana sebelumnya? Tanyanya dengan nada mencurigakan. Aku tersenyum kecil. Oh, saya pernah kerja di beberapa tempat, Bu. Tapi sekarang saya lebih fokus bantu-bantu di rumah aja. Aneh ya. Kalau aku sih, nggak percaya kamu cuma bantu-bantu. Jangan-jangan kamu lagi nyembunyiin sesuatu dari kami. Balasnya dengan nada menusuk. Aku menatapnya dengan tenang. Bu, kalau ada yang ingin Ibu tanyakan, silakan. Saya nggak menyembunyikan apa-apa. Bu Ratna tersenyum kecil. Tapi aku tahu, dia sedang merencanakan sesuatu. Permainan ini hampir berakhir, tapi aku masih punya satu langkah besar yang akan mengubah semuanya. Hari itu adalah salah satu acara keluarga yang besar, di mana Bu Ratna selalu berusaha menunjukkan kontrol dan kekuasaannya. Semua anggota keluarga berkumpul di rumah besar mereka, dan tentu saja, aku tahu apa yang akan terjadi. Aku sudah bisa merasakan ketegangan di udara. Bu Ratna pasti punya rencana untuk mempermalukanku di depan semua orang. Aku bisa melihatnya dari cara dia menatapku dengan penuh kecemasan. Semua sikapnya seperti menunjukkan bahwa dia merasa menang, karena dia terus-menerus merendahkan aku. Namun, aku sudah siap. Lebih siap daripada yang dia kira. Acara berlangsung lancar, meskipun aku bisa merasakan tatapan tajam dari Bu Ratna dan Laras yang mulai mencurigai sesuatu. Mereka mungkin masih tidak tahu seberapa besar perbedaannya atau apa yang akan datang. Pada puncak acara, ketika suasana sudah cukup meriah dan semua orang sibuk berbincang, Bu Ratna memulai rencananya. Semua orang, suara Bu Ratna menggema di ruang tamu besar, menarik perhatian setiap orang yang hadir. Hari ini saya ingin kita merayakan pernikahan ini, tapi juga ada hal penting yang perlu saya ungkapkan. Aku bisa merasakan ketegangan mulai memuncak. Semua mata tertuju pada Bu Ratna. Aku tahu apa yang dia rencanakan. Dia akan mengungkapkan sesuatu yang akan membuatku malu, mungkin dengan mengungkit status sosialku yang tidak sebanding dengan keluarga mereka. Namun, aku tidak tinggal diam. Aku bangkit dari tempat dudukku, menatap Bu Ratna dengan senyum tenang di wajahku. Aku tahu saatnya sudah tiba. Maaf, Bu Ratna, ucapku dengan suara yang cukup keras agar semua orang bisa mendengar. Sebelum kamu melanjutkan, ada yang ingin aku ungkapkan. Semua mata kini beralih ke arahku. Aku bisa melihat raut wajah mereka yang penuh rasa ingin tahu, beberapa di antaranya tampak khawatir. Bu Ratna menatapku dengan tajam, seperti menantangku untuk berbicara lebih lanjut. Apa yang kamu mau ungkapkan, Alia? Tanya Bu Ratna. Nada suaranya terdengar sinis. Aku tersenyum, lalu mengangkat tangan dan menekan tombol mikrofon yang sudah aku persiapkan sebelumnya. Semua orang terdiam. Aku tahu saat ini, aku memiliki perhatian mereka. Nama saya bukan hanya Alia, ucapku dengan tenang. Saya adalah Alia, CEO dari perusahaan multinasional yang memiliki cabang di seluruh dunia. Dan saya juga pemilik dari perusahaan yang baru saja kalian sebutkan. Perusahaan yang membantu proyek keluarga kalian. Suasana menjadi hening. Raut wajah Bu Ratna dan Laras berubah seketika. Tak percaya dengan apa yang baru saja aku katakan. Jadi selama ini kamu cuma pura-pura jadi orang miskin ya? Tanya Bu Ratna. Suaranya mulai serak. Aku menatapnya dengan penuh percaya diri. Bukan pura-pura, Bu. Saya hanya ingin mencintai seseorang tanpa melihat hartanya, tanpa embel-embel kemewahan. Dan saya menikahi Rendra karena saya mencintainya, bukan karena status sosialnya. Aku bisa melihat raut wajah Rendra yang terkejut, lalu ada campuran antara kebingungan dan kebanggaan yang terlihat di matanya. Dia mungkin baru menyadari betapa besar rahasia yang aku simpan. Jadi kamu sengaja merendahkan dirimu supaya bisa menikah dengan Rendra? Tanya Laras. Masih tidak percaya. Aku menatap mereka berdua, lalu berbalik ke arah tamu undangan.
Saya bukan orang yang merendahkan diri. Saya hanya memilih untuk mencintai dengan cara yang berbeda. Dan kalian akan tahu, aku lebih dari sekadar menantu miskin yang kalian pikirkan. Semua orang terdiam. Aku tahu ini hanya permulaan. Ada banyak yang akan terungkap dalam beberapa hari ke depan, dan mereka yang pernah meremehkan aku akan melihat betapa salahnya mereka menilai. Rencana ini sudah berjalan dengan sempurna. Aku, yang mereka anggap sebagai menantu miskin, akan menunjukkan siapa aku sebenarnya. Dan kini, giliran mereka untuk menghadapi kenyataan yang tak terduga.